What's up Bali? Jumpa lagi dengan gue Oki Misa, gue si tukang villa yang sotoy. Tamu gue dan beberapa warga negara asing lainnya yang kemarin dapat emergency visa gara-gara COVID-19, gara-gara virus corona, serang pada gusar karena tiba-tiba ada pengumuman bahwa 30 hari setelah besok ya. Jadi besok itu tanggal 13 Juli, jadi 13 Agustus mereka harus segera pergi dari Indonesia. Visa emergensinya habis. Atau ya mereka harus bayar, perpanjang. Nah, jadi mereka pada bingung, karena apa? Karena pesawat itu belum banyak gitu loh. Jadi mereka bingung sekarang. Jadi jangan kemana-mana, kita ikuti terus. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Oki Misa. Gue si tukang villa yang sotoy ya. Gue juga host dari Taman Sakti Resort di Ubud. Jadi hari ini dari tadi pagi, jadi gue banyak terima WhatsApp. Tamu-tamu gue banyak yang galau, ya, banyak yang galau. Jadi mereka mendapat berita bahwa emergency visa yang mereka terima gara-gara COVID-19 ini harus end dalam waktu dekat, tepatnya 13 Agustus. Ya. Jadi mereka pada galau sekarang. Yang bikin mereka galau bukan apa-apa. Yang bikin mereka galau adalah banyak dari mereka itu belum ada flight ke negaranya pulang, gitu loh. Belum ada flight. Dia bilang is okay lah kalau flight mereka udah ada gitu ya. Tapi flight mereka belum ada. Nah, jadi mereka dikasih keputusan, kan secara tertulisnya itu ada dua ya pilihan. Pulang ya tanggal 13 Agustus paling lama, atau perpanjang, bayar ya, udah nggak free lagi. Tapi realitinya sebenarnya yang pulang ini belum mungkin untuk semuanya. Karena apa? Banyak flight yang belum ada. Jadi mereka tuh merasa kayak ditodong, harus bayar gitu. Itu yang bikin mereka sekarang pada galau. Dan yang mereka bilang juga galaunya itu bukan apa-apa juga. Dia bilang we are stuck here. Kita di sini ini bukan lagi liburan seperti waktu mereka baru datang dulu, kayak bulan-bulan Februari, bulan Maret itu, memang mereka banyak uang dengan rencana akan berlibur di Bali selama sebulan, gitu ya. Tapi kan karena kondisi COVID ini mereka jadinya stuck di Bali sampai sekarang. 5 bulan udah, 4 bulan, 5 bulan. Jadi ya uangnya mereka itu bukan untuk liburan lagi sebenarnya. Mereka juga udah emergency mode gitu loh. Mereka juga untuk nggak tahu kapan bisa pulang ke negaranya. Jadi mereka juga irit gitu, bukannya mereka happy kayak lagi liburan. Nah, itu yang mereka lagi sayangkan gitu atas keputusan ini. Bayangin aja kayak Anda rencana jalan-jalan 1 bulan ke Amerika, tiba-tiba ada wabah, Anda nggak bisa keluar dari Amerika, dan Anda stuck di Amerika selama 5 bulan. Gimana? Apakah Anda akan hura-hura? Nggak kan? Pakai kan, pasti kan survival mode dinyalain udah kan, makan diirit-irit, ya sama. Mereka rencana liburan cuma sebulan di Bali, tiba-tiba harus 5 bulan gitu. Habis itu sekarang tiba-tiba dikasih pilihan, you have to go home, which is there's no flight, atau bayar gitu. Saya cuma bisa bilang, saya bilang bahwa you don't have to be worried, because actually the final decision is gonna be tomorrow. Jadi sebenarnya keputusan finalnya itu baru besok diputuskan oleh pihak imigrasi gitu loh. Yang saya harapkan di sini adalah, ya kalau pihak imigrasi juga ada yang nonton video ini, saya harapkan semoga pihak imigrasi juga bisa memilah-milih lah seenggaknya ya, untuk turis dari negara-negara yang belum ada flightnya itu yang jangan dipagarin 30 hari lah setelah besok. Mungkin agak dipospon gitu loh. Karena ya kita kasihan juga, bagaimanapun juga mereka selama beberapa bulan belakangan ini mereka membantu juga sedikit perekonomian masyarakat di Bali kan, entah dari rental skuternya, entah makan di warungnya, walaupun hanya sekedar beli pulsa atau whatever gitu kan, mereka tetap membantu gitu kan. Nah, terus ya saya paham negara juga mungkin sekarang lagi bebenah ya. Selama ini kan keluar uang tuh banyak untuk bantuan ini bantuan itu ya, mungkin sekarang negara mulai dikit-dikit ya kan, juga nggak nerima tax kan, udah dari bulan Maret itu kan udah nggak nerima pajak restoran hotel juga gitu, kita dikasih kebebasan tanpa itu.
Jadi saya mulai bebenah juga dikit-dikit dikenakan biaya itu, saya paham. Setengahnya mesti ada uang masuk juga ke negara. Tapi kalau bisa tuh agak dipilih-pilih gitu loh. Kalau untuk negara yang belum ada flightnya, tolong dikasih exceptional gitu, pengecualian. Kasih exception supaya ya jangan dikasih 30 hari gitu kan. Kalau dari pihak kami sih, para pelaku pariwisata, sebenarnya agak sedikit kecewanya tuh bukan apa-apa gini. Untuk kita sih oke. Ya, kalau mereka yang selama ini digratiskan tinggal di Indonesia, sekarang dikasih 2 pilihan pulang atau harus bayar, is okay. Kalau border sudah dibuka, jadi seenggaknya udah ada kesempatan tamu akan, walaupun kita nggak terlalu optimis ya bahwa bulan September begitu tanggal 11 September itu tamu langsung datang, nggak juga. Saya yakin nggak juga, karena kan negara-negara asing juga sekarang ini lagi masalah juga gitu kondisi negaranya gitu. Mereka juga udah lama nggak kerja, banyak yang pengangguran juga sama seperti Indonesia. Cuman seenggaknya ya udahlah, border sudah dibuka, ya tamu yang di sini sekarang kita cas atau they have to go home. Itu lebih masuk di akal. Tapi sekarang border belum dibuka, tamu yang stuck di sini yang cuman segininya ini itu dipaksa harus pulang atau bayar gitu. Itu yang saya agak kurang gimananya di situ tuh. Kenapa saya bilang tidak terlalu optimis bahwa tanggal 11 September atau bulan September, Oktober itu sudah langsung rame? Karena gini, hingga saat ini Indonesia ini masih di-ban oleh Australia. Australia itu masih menahan warganya untuk liburan ke Indonesia, termasuk Bali. Ya, ini dia. Australia masih ban Indonesia. Belum ada gambaran kapan mereka akan buka, membolehkan warganya untuk liburan Indonesia. Itu satu. Yang kedua, warga negara Amerika yang memegang paspor Amerika itu sekarang di-ban di banyak negara, termasuk Indonesia juga. Jadi mereka belum bisa tuh jalan-jalan. Terus kondisi yang memanas di Laut Cina Selatan dengan adanya banyak kapal perang. Berarti negara-negara yang dari utaranya Laut Cina Selatan seperti Jepang, Korea, apalagi belum tentu juga ke sini. Nggak mungkin mereka terbang di bawahnya banyak kapal perang lagi standby mau perang, kan nggak mungkin ya. Ini menurut pendapat saya yang si tukang villa Sontoloyo loh. Bukan pendapat para pakar nih ceritanya kan, mereka banyak pakar. Di Indonesia ini kan banyak pakar ya kan, masing-masing dengan teori masing-masing. Kalau saya akui saya Sontoloyo. Kalau saya akui saya sotoy. Nah, berarti yang bisa diharapkan itu cuman pariwisata dari sekeliling Indonesia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ya negara-negara tetangga itu, yang dimana kondisi mereka juga minus, ya nggak beda tipis dimana sama kondisi Indonesia, atau tamu-tamu dari Eropa. Jadi cuma 2 itu sekarang, tamu dari Eropa atau dari negara tetangga gitu loh. Dari Amerika nanti dulu belum bisa. Dari Australia yang selama ini mayoritas wisatawan Bali, selama ini kan mayoritas kan kebanyakan kalau di Bali kan dari Australia karena dekat, jadi biaya murah, they can fly anytime. Nah sekarang di ban ya, jadi kita cuma bisa ngarepin dari Eropa dan negara tetangga. So maka itu kayaknya September Oktober nih belum semeriah ini, kecuali nanti ada perubahan ya, we never know. So, ya balik lagi, jadi semoga balik lagi ke masalah ini, semoga seenggaknya tahan dulu lah, jangan keburu-buru disuruh pulang lah. Ini warga negara asing yang masih di Bali nih, cuma segini jangan disuruh pulang dulu lah, kasih kemudahan dulu lah, seenggaknya sampai dibukanya keran lah, sampai dibukanya border, ya, seenggaknya tahan dulu lah, jangan buru, kasihan. Mereka juga di sini juga udah miris-miris, saya kan ngeliat tamu saya yang masih ada di resort saya, itu mereka makan di warung sekarang, bukan makan di restoran lagi, enggak, makan di warung udah. Mereka juga hati-hati sama pengeluarannya karena they don't know kapan mereka bisa pulang gitu ya. Jadi ya, well, we'll see the final decision tomorrow dari kantor imigrasi. Semoga akan ada keputusan yang manusiawi lah, lebih manusiawi. Oke, tetap semangat, maju terus pariwisata Bali.